Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan, jabatan penyuluh kehutanan pemula pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang tugas pokok dan fungsi pada jabatan penyuluh kehutanan pemula di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Salam. Ini Bu, Oh ya, saya Ibu Nuh. saya Hendra Setiawan dari Dinas Kehutanan Bu. Oh iya. Silakan. Ini Bu, saya Hendra Setiawan dari Dinas Kehutanan. Jadi kebetulan ada hal yang mau saya sampaikan terkait dengan penyuluhan kehutanan, juga ada program-program dari kantor terkait kegiatan-kegiatan ke kelompok tani gitu Bu. Jadi di sini mungkin saya mau menjelaskan ya Bu ya, bahwa di kita itu sekarang ada dua program yang memang lagi booming lah, lagi viral di Jawa Barat. Yang pertama kita ada GTPP Bu namanya gitu. Jadi GTPP ini artinya adalah gerakan tanam dan pelihara pohon. GTPP ya Pak. GTPP. Jadi di kita udah ada peraturannya Bu. Iya. Itu nomor 522 itu di tahun 2020. Jadi di GTPP itu ada surat edaran dari Pak Gubernur nih Bu. Jadi bahwa kita itu di Provinsi Jawa Barat itu setiap kegiatan itu ada pemberian pohon dari masyarakat. Nah, jadi misalnya Bu, ada kalau keterima jadi ASN atau Polri atau TNI lah gitu, itu kita menyumbang bibit sebanyak 10. Terus juga ketika kita menikah itu juga kita ada pemberian bibit juga pada pemerintah itu 10. Terus juga 10 batang bibit Bu. Terus kalau kelulusan wisuda, baik itu SMA atau perguruan tinggi, itu 10 batang. Terus juga yang berulang tahun itu juga bisa memberi 1 batang. Terus juga kenaikan pangkat atau promosi jabatan, baik itu di PNS, TNI ataupun Polri itu 50 batang pohon. Terus juga ada masyarakat yang memperpanjang STNK Bu. Iya. Nah, yang roda 2 itu sebanyak 5 pohon. Terus yang roda 4 itu sebanyak 10 pohon. Terus juga ketika kita mendapatkan izin usaha, yang badan usaha itu ada 100 pohon. Nah, nanti untuk bibitnya itu boleh disampaikan kepada kami, baik itu berupa bibit, diberikan bibit kepada pemerintah gitu sumbangannya, atau ibu bisa nanam sendiri gitu untuk GTPP ini. Nah, jadi di peraturan ini juga sudah ada Bu nomor kontaknya. Jadi kalau di kecamatan mana ibu nanti bisa menghubungi penyuluh yang ada. Itu diberlakukan ke setiap orang? Iya, atau? setiap orang. Jadi ke setiap orang dari poin-poin tadi. Mungkin kalau di sini kan kalau ada PNS, Polri atau TNI kan ada Bu poin-poinnya. Tapi kalau misalnya memang ibu sipil gitu kan, petani mungkin nanti pas ulang tahun saja atau pas ada. Atau ini kayak memperpanjang STNK gitu ya. Gitu. Memperpanjang STNK gitu. Jadi nanti bibitnya bisa diserahkan kepada petugas, dihubungi petugas Bu yang ada tertera nomornya di sini. Nanti kalau ibu di Kabupaten Bandung nanti kecamatan apa, itu bisa hubungi petugas yang ada di sini. Nah, jadi itu bisa kita ngasih itu lewat petugas atau bisa sendiri kita yang nanam, tapi dengan catatan mungkin harus ada kayak semacam laporan ya, jadi diketahui bahwa ibu sudah melaksanakan kayak gitu. Ini kan sudah ada surat keputusan, surat edaran ya Bu ya, tapi ini resmi memang dari pemerintah. Jadi memang tujuannya ya karena di kita juga kan banyak tutupan lahan yang sudah kurang lah Bu, gitu. Jadi nanti bisa memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang ada di sini. Terutama gitu. Untuk lahan-lahan kritis mungkin ya Bu. Jadi di sini juga dari GTPP ini juga sekarang sudah diaplikasikan ke namanya Juna Bu. Jadi ada sekarang Jumat menanam. Jadi setiap hari Jumat kita dianjurkan untuk menanam lah gitu. Jadi kalau masyarakat bisa lah nanam kayak 1 batang, 2 batang gitu setiap hari Jumat gitu. Nah, setelah itu juga kita sekarang ada juga yang namanya pasar lowong Bu. Pasar lowong. Pasar lowong. Jadi pasar yang memang digunakan untuk UMKM khusus di kehutanan gitu. Sebenarnya tidak hanya kehutanan Bu, pertanian juga beberapa ada yang memang
ikut terlibat di kegiatan dalamnya. itu gitu. Jadi memang ini acara resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Jadi nanti intinya untuk memperkenalkan produk, untuk menjual, mempromosikan produk UMKM petani lah gitu. Gitu. Jadi di tahun 2024 itu Bu, itu sebenarnya udah dilaksanakan 25 kali. Selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun se-Jawa Barat. Iya. Jadi kan kalau di kami kan Bu, di Dinas Kehutanan ini ada namanya cabang dinas. Nah, dari satu cabang dinas ini itu menaungi beberapa kabupaten kota gitu. Jadi misalnya kayak CDK 5 ya Bu. CDK 5 itu ada yang untuk wilayah kerjanya ada Garut sama Kabupaten Bandung gitu dan yang lain gitu. Jadi sudah dilaksanakan sebanyak 25 kali. Terus untuk NTE-nya yang kemarin, NTE itu nilai transaksi ekonominya Bu. Gitu. Jadi pas pelaksanaan di lokasi Pasar Leweng itu dari 25 kali itu dapat 1,3 miliar. Gitu. Untuk pendapatan ke petaninya, nilai transaksi ekonomi yang berlangsung dalam acara itu. Diharapkan juga kan Ibu di sini ada produk juga Bu. Nah, produk. Jadi nanti Ibu bisa bertanyalah atau coba tanya ke penyuluh yang ada di sini kapan Pasar Leweng untuk daerah sini gitu. Jadi nanti produk yang dari Ibu nanti bisa dipasarkan di sana, dijual di sana lah gitu. Kalau tempat pindah-pindah mungkin ya? Pindah-pindah Bu. Jadi nanti tapi itu biasa difasilitasi oleh penyuluh untuk bisa ikut sertalah gabung. Iya. Tapi kegiatannya nggak tetap di satu titik. Berarti kalau Pasar Lewengnya bisa disesuaikan ya. Jadi nanti kita dari semua ini bisa hadir ke situ mungkin ya. Bisa ikut hanya untuk menghadiri, untuk main gitu Bu. Atau bisa ngisi stand produk. Gitu. Ya untuk menambah nilai ekonomi dari petani agar produknya bisa dikenal lah. Jadi nanti kan di sana kan nanti banyak media juga Bu. Nah jadi nanti produk kita ya diharapkan bisa diliput lah, dilihat, dilirik lah sama media. Jadi kita sambil memperkenalkan produk dari kelompok ini nih punya produk unggulan apa, nanti di sana dipamerkan ya kayak gitu, sekalian dijual juga ya gitu. Nah, jadi nanti juga kita dari penyuluhnya juga nanti dari petugas juga membantu misalnya Ibu. Jadi misalnya Ibu di sini penjualannya masih secara langsung ya Bu. Nanti bisa kita bantu untuk bisa penjualan dilaksanakan secara online juga. Iya. Berarti kelompok tani Trimurti ya Bu, kelompok tani hutan Trimurti. Jadi untuk dominan komoditasnya apa Bu? Bawang. Pertanian bawang sini, bawang daerah ya Bang. Tapi semua jenis sayuran Pak seperti horti di semua jenis, cuma diprioritaskan di bawang. Di bawang merah. Berarti ada kentang juga. Ada kentang, ada kubis, ada kacang-kacangan juga. Berarti dengan komoditas seperti ini sebenarnya Bu, kayak kalau saya lihat juga tadi di sini juga cocok sebenarnya untuk kegiatan agroforestry. Gitu. Jadi agroforestry ini kegiatan yang memadukan lah intinya. Jadi kegiatan yang memadukan antara tanaman kehutanan dan juga tanaman pertanian. Gitu. Jadi nanti mungkin di lahan ini nanti ditanamin tanaman-tanaman kayu, misalnya pohon-pohon apa yang memang cocok di sini. Nah selain tanaman kayu mungkin tanaman buah-buahan, kayak misalnya durian ya Bu. Kalau di sini maunya buah-buahan kayak mangga, kan ada alpukat, terusan pete sama durian juga. Gitu. Nah jadi nanti konsepnya itu pohon-pohon nanti di bawahnya nanti bisa ditanamin tanaman pertanian. Makanya kemarin kelompok Ibu ngajuinnya jenis kayunya yang gelodogan. Kalau gelodogan kan nggak begitu rindang Pak. Nah jadi nggak mengganggu daunnya ke tanaman sayuran kayak gitu. Jadi udah dilaksanakan. Ya jadi itu bagus Bu sebenarnya. Jadi memang tanaman kehutanan ini ya Bu, itu kan sebenarnya bisa untuk menjaga kualitas tanah kita juga, gitu Bu. Apalagi saya lihat di sini kan kelerengannya cukup lumayan ya Bu. Lumayan, gitu. Jadi hampir semua lahan pertanian nggak ada yang datar. Jadi memang kelerengannya lumayan curam ya Bu ya. Jadi nanti kita harapkan ya dengan adanya tanaman kehutanan itu bisa sekaligus mencegah lah Bu, mencegah dari bencana alam. Gitu. Jadi nanti ada erosi longsor atau banjir atau apa itu nanti bisa tercegah lah dengan adanya tanaman kehutanan. Tapi ya memang tanaman komoditas utama kita juga nggak hilang gitu Bu. Jadi tanaman pertaniannya juga tetap
ada Mm-mm. gitu. Ya makanya disesuaikan jenis Disesuaikan. pohonnya gitu dengan yang tidak mengganggu ke lahan pertaniannya. Tapi tetap yang lahan-lahan yang ininya yang rawan longsornya ditanemin tanaman keras ya. Karena juga kan sebenarnya itu semua kan kembali untuk kita ya Bu ya. Iya, Jadi benar. manfaatnya lah, kerugiannya lah, apapun itu kan sebenarnya balik ke kita masing-masing sebenarnya Iya. gitu. Jadi dari sekarang kita harus sudah pedulilah dengan Iya, hal-hal seperti iya, itu. iya, gitu. iya. Tapi memang kita juga tidak memaksa. Jadi masyarakat harus menanam pohon aja enggak Iya, gitu. iya, Maka sekarang iya. kita konsep Hmm. bahwa di antara tanaman pohon yang ditanam yang juga nantinya akan ada nilai ekonomi gitu Iya, ya. Kayak misalnya iya. ada pete misalnya nanti Bu, ada alpukat, ada durian, kan nanti bisa dijual. Iya. Nah, terus di bawahnya Itu untuk juga penghasilan tahunan mungkin tahunan apa gitu. ya. Ya, setidaknya bisa dimanfaatkan lah apa untuk kita pribadi Iya. atau kalau lahannya yang memang cukup luas nanti bisa sebagai usaha Iya. gitu kan untuk tanaman-tanaman perhutannya gitu. Jadi selain dapat nilai ekonomi juga yang pasti dapat nilai lingkungan. Iya, lingkungannya. Untuk menjaga lingkungan Bu. Iya, Jadi iya. memang banyak bencana yang memang tercegah lah dengan adanya tanaman-tanaman Iya, perhutanan. iya. Di kami itu ada namanya program agroforestry Bu. Seperti apa Pak? Nah nanti programnya nanti Ibu bisa ajukan atas nama kelompok. Iya. Nah nanti akan dapat bantuan untuk pembuatan dempot agro Bu. Oh, Gitu. kayak Jadi gitu ya. dempot agro. Jadi nanti akan dibantu untuk Iya. pembuatan agroforestry di lahan kelompok. Gitu, Bu. Jadi mungkin kelompok ngajuin dulu kayak semacam CPCL kayak gitu ya Pak ya? Jadi proposal lah. Proposal aja sejenis proposal, ngajuin kebutuhan untuk di lokasi kelompok Ibu Iya. kan butuhnya apa? Nanti mungkin minta bantuan ke petugas ya Pak Iya, ya untuk ke membuat dinas proposal. kehutanan. Ya, ke dinas ya. Di program ini juga ada ketentuan. Jadi ketentuannya ada tanaman kayu-kayuan sebanyak berapa persen, terus juga nanti ada tanaman yang memang buah-buahan Iya, ada juga. iya, Tapi iya, itu iya. semuanya bermanfaat lah. Iya, iya. Jadi nanti selain itu juga di bawahnya nanti bisa diajukan, Hmm. misalnya yang cocok di sini apa itu kapulaga, apa itu kopi, atau apa yang memang cocok untuk tanaman bawahnya di sini. Iya, iya, Gitu. iya. Nah selain itu juga agroforestry ini juga macam-macam Bu. Jadi nggak cuma tanaman pertanian. Jadi nanti ada juga kayak misalnya tanaman kehutanan dengan peternakan. Nah jadi nanti di bawah tegakan nanti bisa di ternak apa yang cocok di sini, Iya, apa iya. domba, apa Iya. kambing. Terus juga ada tanaman kehutanan dengan perikanan. Nah itu juga ada. Terus jadi nanti apakah ada kolam gitu yang bisa dibuat di bawah tegakan hutan. Iya, iya, iya. Terus juga ada tanaman kehutanan dengan lebah madu juga ada. Iya, iya, seperti di ini ada Iya. yang ternak lebah. Ternak lebah. Kita juga berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat juga mendapat nilai tambah Iya, ekonomi iya. lah gitu. Iya, iya. Baik dari tanaman hutannya Iya. maupun tanaman yang di bawahnya, Iya. baik itu pertaniannya, Iya, perikanan, peternakan ataupun lebah madu tadi. Iya, iya. Terus yang Iya, lain ya. bisa gitu kerjasama. ya. Gitu. Makanya di kami ada programnya. Iya, iya. Jadi nanti bisa Ibu Iya, ajukan jika memang mau untuk menjalankan program ini gitu di kelompok ini. iya, iya. Jadi nanti silakan hubungi petugasnya aja Bu. Iya, gitu kan. iya, mungkin nanti Ibu kalau ini diidiin dulu dengan anggota, nanti kebutuhan kelompok Ibu apa, mungkin nanti Ibu hubungi petugas yang Iya. biasa kesini ke ini. Ya, Anjang sana. Iya. Jadi Anjang sana ini mungkin lebih ke kegiatan pengenalan lah gitu Bu. Jadi nanti kita bisa diskusi terkait dengan kegiatan yang ada di kelompok dan juga kalau misalnya potensi apa yang memang ada di kelompok, juga ada permasalahan apa yang di kelompok gitu Bu. Jadi memang kelompok tani Ibu Trimurti Pak. Trimurti ya Iya, Bu ya. kelompok tani Trimurti. Iya. Trimurti. Jadi memang di sini kegiatannya berarti kegiatan apa Bu? Kalau di sini kan petani horti Pak, petani horti, tapi tidak lepas dari kegiatan KTH juga. Kelompok tani. Iya, kelompok tani hutan juga gitu. Jadi kalau di sini udah mulai berjalan seperti penanaman di sekitaran lahan pertanian ya Pak. Karena ada bukan
kerjasama keterkaitan antara dari Dinas Pertanian sama dari Dinas Kehutanan. Nah, contohnya dari Dinas Pertanian sekarang kan untuk mengantisipasi bencana dengan cara ada pemetakan atau teras bangku. Teras sharing itu ya? Iya, teras sharing. Nah itu. Nah di beberapa titik itu kegiatan KTH-nya berjalan juga, seperti dari misalkan dari petakan ini di bawahnya cocoknya ditanamin keras, kayu-kayuan itu udah ada Pak dari bantuan dari Dinas Kehutanan. Beberapa ratus pohon lah, udah beberapa kali Jumat itu kami menanam bareng-bareng sama petugas dari Dinas Kehutanan. Oh, berarti lahan kelompok itu sudah ditanamin juga tanaman-tanaman kehutanan? Sudah ya, sudah ada beberapa jenis. Ada ibu mintanya ini jenis glodogan untuk kayunya. Karena kalau glodogan itu kan daunnya nggak terlalu rindang gitu Pak, jadi nggak mengganggu ke tanaman yang ada di sekitarnya kayak gitu. Terusan ada beberapa lahan yang berbatasan dengan sungai. Nah itu mah semua pakai tanaman tanaman kayu. Terusan ada beberapa lahan yang kurang cocok ditanami sayuran, dikasih tanaman buah-buahan. Dikasih ada mangga, ada jeruk purut, terusan ada juga pete gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lahan di kelompok ibu kayak gitu Pak. Ya, berarti selain tanaman pertanian juga tadi saya lihat ada kopi juga ya? Ada, ada kopi juga. Terusan di sini juga ada beberapa kelompok anggota tani hutan yang menggunakan lahan perhutani, Pak. Ada beberapa anggota ibu sini yang nanam kopi di kehutanan kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Berarti sudah kerjasama dengan perhutanian? Sudah, Pak. Berarti itu perhutanan sosial? Iya, iya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah berarti sudah ada kegiatan kehutanan yang sudah berjalan, Bu. Iya, ada, Pak. Di sini jadi memang yang saya lihat memang tanaman pertanian masih mendominasi ya Bu ya? Gitu. Iya masih. Nah, jadi memang tadi harapan Ibu berarti ada harapannya Bu ya terkait dengan kegiatan sekarang, kondisinya juga kan apa ada sering bencana Bu di sini? Kalau selama ini sekitaran kelompok ibu nggak begitu, tapi kalau kelompok tetangga yang sebelah sana sudah sering bencana. Oh, sering bencana. Terus, namun ada ininya Pak, setelah di teras bangku, dulu lahan ibu kan kemiringannya sangat ini ya. Iya. Dulu pernah sebelum di teras bangku itu, sekarang nanam, besoknya ada curah hujan yang besar, akhirnya tanaman yang baru ditanam itu ikut ke semua ke bawah ke sungai gitu loh. Tapi sekarang setelah ada teras bangku, terusan ada beberapa titik yang ditanamin pohonan keras, alhamdulillah sampai sekarang udah 2 tahunan ini nggak ada kejadian seperti itu Pak. Kalau dulu mah sering banget tanaman kebun ibu aja. Itu sampai 2 hari setelah tanam pas dilihat ada beberapa ini petak yang habis itu sama benih-benihnya pergi gitu kan. Nah terusan juga tingkat kesuburannya juga ada bedanya Pak. Ada perbaikan setelah di teras bangku gitu. Kalau dulu mah lahan punya ibu ya kalau 3 hari nggak ada hujan aja udah keras pecah-pecah gitu tanahnya. Nah sekarang setelah di teras bangku alhamdulillah masih kuat 1 minggu nggak ada hujan. Gitu. Buat tanaman khusus tanaman sayuran. Gitu. Kalau tanaman keras lebih dari 1 minggu masih kuat, yang penting akarnya udah kuat gitu lah. Tapi kalau sayuran kan seminggu nggak ada hujan udah biasanya layu. Kalau sekarang setelah di teras bangku ada kuat, soalnya tuh kayaknya bisa nyimpen air kayak gitu Pak. Iya, memang tanaman kehutanan ini kan manfaatnya juga ada konservasi tanahnya Bu. Jadi memang dia menjaga tanah lah, karena kan memang biar tidak rusak tanahnya juga. Terus juga konservasi air juga Bu di tanaman kehutanan gitu kan. Jadi pada intinya memang tanaman kehutanan ini memang sangat diperlukan. Iya, sangat benar. Jadi memang untuk menjaga kesuburan tanah, juga untuk menjaga ketersediaan air lah di sekitar kita juga gitu Bu. Jadi memang kalau yang saya lihat, saya sarankan nanti mungkin
Ibu bisa kita ajukan untuk kegiatan agroforestry lah Bu. Iya, kan? iya, makasih. Jadi Pak. nanti kelompok taninya walaupun memang sudah ada yang Ya, tapi kan belum selesai, harus ada tindak lanjutnya kan. Lahan Ibu sekitar 75 hektaran di kelompok Ibu. Sekarang yang baru ditanemin kerjasama dengan ini kehutanan, baru beberapa titik Pak diutamakan. Yang ini dulu yang sangat miring banget, karena itu diprioritaskan, sama yang pinggir sungai itu udah diprioritaskan. Tapi yang lain-lainnya masih banyak yang harus ditanemin. Jadi masih perlu tindak lanjut atau kelanjutan dari kegiatan ini, kayak gitu Pak. Ya, jadi ya cukup luas ya Bu. Iya, 75 cukup luas, hektar. 75 hektar. Jadi memang kalau misalnya memang lahannya memang belum produktif untuk tanaman pertanian, itu sebenarnya bisa kita ajukan untuk kegiatan kehutanan sebenarnya Bu. Iya, iya. Jadi nanti bisa untuk penanaman pohon, misalnya penanaman pohon gitu. Jadi memang kita pilih pohon-pohon yang memang cocok di sini. Iya, cocok. Selain cocok juga nanti yang memang bisa untuk ditanami juga pertanian. Iya di gitu. bawahnya. Di samping si pohon itu ada nilai ekonominya juga yang di tanaman terusan, tidak mengganggu terutama ke tanaman yang kokoh, yang itunya, yang sayurannya, yang hortinya, kayak gitu kan. Itu tadi yang kegiatan agroforestry ya Bu. Jadi memang nanti tanaman kehutanan ini pasti akan memberikan dampak ekonomi juga, tapi mungkin lama. Nah, memang yang jadi kegiatan agroforestry ini ya kombinasi lah Bu, kombinasi antara tanaman keras dan juga nanti ada tanaman semusim gitu. Tanaman semusim itu ya tanaman pertanian yang memang lebih cepat untuk mendapatkan nilai ekonominya. Terus juga berarti di sini produk unggulnya apa Bu? Produk bawang ya Bu ya? Bawang. Kalau sini bawang merah, terusan sudah ada juga anggota yang ini mengolah hasil tani gitu, seperti bawang goreng kayak gitu Pak. Oh, untuk produk turunannya bawang goreng? Iya, bawang goreng. Bawang goreng ada juga yang keripik pisang, ada yang keripik singkong juga gitu loh. Cuma masih ada kendala di pemasaran. Kayaknya teh harus lebih ini lagi ke, kalau lihat-lihat yang produk yang dari luar ini ya, luar kecamatan sini, ada yang packagingnya tuh bagus, menarik. Kalau di sini masih manual kayak gitu, dibakar kayak gitu Pak. Jadi kayaknya belum ini. Jadi cuma dari rumah ke rumah dulu aja gitu. Jadi belum bisa pemasarannya lebih luas lagi. Tapi produksinya lumayan Bu. Berarti lumayan, ada. Kami juga udah pernah waktu itu teh ada kegiatan apa gitu di kabupaten, terusan saya bawa produk, dibawa sampelnya ke mana waktu itu teh, ke dinas? Bukan, dibawa keluar Indonesia. Waktu itu teh udah di sana dipromosikan. Nah, tapi belum ada tindak lanjut karena mungkin ada beberapa tahapan yang harus bisa kita pemasaran di luar Indonesia kayak gitu. Tapi kalau pengenalan udah ada gitu. Di kami itu Bu sebenarnya dari Dinas Kehutanan, sebenarnya khususnya dari Provinsi Jawa Barat ya Bu ya. Provinsi Jawa Barat ini nanti ada beberapa kerjasama Bu sebenarnya. Jadi ada apa? Kolaborasi lah antara dinas kehutanan, nanti ada dinas perdagangan, nanti ada dinas yang lain. Nah, jadi ada program kemarin itu beberapa kali juga petani ada yang ikut Bu. Gitu. Jadi programnya itu seperti sertifikasi produk. Nanti juga ada kayak ini halal kayak gitu ya. Sertifikasi seperti itu, produk halal gitu kan. Terus juga nanti ada seperti packaging kemasan. Nah, di sana nanti dibantu sama dinas yang lain. Perdagangan mungkin itu ya Pak? Iya, yang kolaborasi. Gitu. Jadi nanti ada kolaborasinya. Nanti dari sana dibantu untuk packagingnya lah. Terus juga nanti dibantu untuk pengonsepan untuk penjualannya lah dan sebagainya gitu nanti. Ya, soalnya kalau packagingnya menarik, biasanya harga jualnya teh lebih kalau dibanding dengan yang cuma bungkus manual kayak gitu Pak. Kayak gitu. Jadi kami mungkin para pelaku tani di sini membutuhkan arahan-arahan seperti itu Pak, ke depannya untuk pemasaran dan juga untuk penampilan produk kayak gitu. Jadi nanti mungkin kami bantu Bu, jadi dibantu nanti mungkin didata dulu. Nah, nanti terkait biasa kan nanti di kami itu ada pemberitahuan nanti dari dinas perdagangan misalnya, dari dinas yang lain di Provinsi Jawa Barat. Itu nanti menyurati kami untuk ada kegiatan misalnya sertifikasi produk
produk, terus nanti ada kayak misalnya bantuan packaging produk dan sebagainya gitu. Jadi nanti karena di sini sudah berjalan kegiatannya, sudah ada produknya juga, dan jadi nanti bisa dibantu untuk ke arah sana lah Bu gitu. Jadi nanti bisa meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan kelompok. Nah, selain itu juga nanti mungkin kita akan bantu juga Bu, bantu terkait dengan pemasaran. Jadi nanti pemasarannya bisa melalui online. Nanti kita kan juga ada media-medianya nih. Nah, biasanya dari cabang dinas atau dari dinas itu nanti ada media untuk bisa mempromosikan dagangan-dagangan petani. Jadi nanti bisa dipromosikan, atau nanti Ibu bisa mengikut kegiatan-kegiatan lain dari dinas. Jadi kayak misalnya ada pasar lowong, nanti Ibu ikut. Nah, pasar lowong yang dilaksanakan di daerah terdekat lah. Gitu. Kalau misalnya dari sini nanti di mana pasar lowongnya nanti Ibu bisa ikut. Kami sangat-sangat membutuhkan kegiatan seperti itu Pak. Kan jadi itu untuk tambahan penghasilan mungkin buat kami para petani. Kalau selama ini kan kebanyakan sebagian besar itu begitu panen langsung jual habis. Kecuali kalau misalkan untuk tanam pertama, kalau untuk bawang, khusus bawang ya, tanam pertama biasanya disisakan dulu buat ditanam kembali. Tapi kalau untuk dari tanam kedua itu biasanya jual habis gitu, dengan harga berapapun gitu loh. Terusan kan kalau di sini kebanyakan petani itu tak ada hujan. Jadi cuma yang beberapa petani aja yang bisa nanam berkali-kali gitu. Seperti itu. Iya, Pak. Berarti memang di sini produknya sudah ada ya Bu? Ada. Sudah ada, produk turunannya juga sudah ada. Tapi masalahnya berarti ke packaging aja ya Bu? Iya, packaging sama pemasaran juga, karena baru pasar-pasar tradisional lokal kayak gitu, paling dititip di warung-warung kayak gitu. Jadi belum dikenal semua kalangan kayak gitu. Ya. Baik Bu, mungkin itu dari kunjungan saya ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terus juga mungkin nanti ke depannya apa yang memang jadi harapan dari Ibu, insya Allah nanti bisa kita fasilitasi. Intinya ya memang untuk kebutuhan petani, untuk kesejahteraan petani gitu. Selain itu juga kita berharap semoga memang dengan adanya penanaman di sini juga kesadaran dari masyarakat terkait tanaman pohon lah ya Bu ya. Jadi nanti bisa untuk menjaga ekologi lingkungan yang ada di desa kita lah ya Bu ya, di sekitar kita gitu. Jadi terhindar dari bencana dan yang lain. Ya, mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kang. Aduh. Izin Pak, saya Hendra Setiawan Pak. Oh siap. Jadi saya petugas penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Jadi kebetulan kan saya petugas di Kecamatan Sindang Kasih Pak. Oh iya. Izin Bapak dengan siapa Pak? Dengan saya Edi. Pak Edi. Edi Kamsadi. Kamsadi. Berarti di bagian mana Pak? Saya di ekonomi pengembangan. Pembangunan di kecamatan ya Pak ya? Sindang Kasih. Ya ini mungkin mau izin untuk koordinasi lah Pak, konsultasi juga. Jadi memang terkait kegiatan. Jadi saya juga sekalian melaporkan ya Pak ya. Jadi nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dari koordinasi ini, baik itu secara kolaborasi, kegiatan, ataupun memang kegiatan-kegiatan yang nanti bisa melibatkan dari pihak kecamatan juga Pak gitu. Jadi yang saya laporkan memang di Kecamatan Sindang Kasih ini sudah ada 11 Pak kelompok tani hutan. Jadi 11 kelompok tani hutan. Jadi tapi kelompok tani hutan ini dari 11 itu sekitar 3 masih belum aktif Pak. Masih belum aktif. Jadi memang karena kondisi anggotanya, kepengurusannya memang masih kepengurusan lama gitu. Jadi insya Allah nanti ke depan akan kita dorong kelembagaannya. Jadi mana kelompok tani yang belum aktif itu insya Allah nanti akan diaktifkan kembali. Kepengurusannya memang belum yang memang udah lama dan tidak aktif itu nanti kita mungkin bisa restruktur kembali kepengurusannya Pak gitu. Juga memang terkait dengan kegiatan Pak. Jadi kita kan di sini dari program surat edaran gubernur sendiri yang selanjutnya kita jabarkan dan kita aplikasikan, ada nama kegiatannya Jumat Menanam Pak. Junak kalau di kita tuh Junak. Jadi setiap hari Jumat itu insya Allah nanti kita akan melakukan penanaman di sini juga Pak gitu. Di wilayah kecamatan kita ini. Di wilayah kecamatan. Luar biasa. Karena saya kebetulan kan petugas di sini. Jadi nanti akan kita laksanakan setiap Jumat penanaman, mungkin insya Allah nanti di tiap-tiap desa gitu Pak. Nanti kita
gilir desa-desanya untuk setiap Jumat kita bisa melakukan penanaman gitu Pak. Ya. Jadi nanti mungkin setiap hari Jumat saya juga nanti mungkin akan koordinasi kepada pihak kecamatan untuk dapat ikut serta gitu. Selanjutnya juga kan selain Jumat penanaman, kita nanti juga ada ini Pak, ada pasar loweng. Itu nanti akan dilaksanakan di Cemerak Pak. Cemerak di Pangandaran. Oh iya. Di Pangandaran. Jadi nanti mungkin dari produk-produk kelompok tani hutan yang ada, itu nanti akan saya fasilitasi untuk dapat dibawa nanti ke Pangandaran. Jadi nanti kita akan promosikan di Pangandaran, akan kita jual produknya, dan juga nanti insya Allah dari sana setidaknya nanti produk-produk yang ada di kecamatan kita itu bisa lebih terekspos lah Pak gitu. Iya. Karena nanti di sana kan selain dari pihak kehutanan, di sana juga banyak media nanti Pak gitu yang bisa meliput. Iya. Wah luar biasa sekali ya. Walaupun kita ketemu di kebun ya ini kan, nah, gitu kan nggak apa-apa, kita kebetulan sama-sama ada di wilayah di lapangan ya. Kang Hendra juga mungkin sebagai penyuluh kehutanan di lapangan. Saya juga kebetulan lagi melaksanakan ini kunjungan ke wilayah. Ada beberapa kegiatan sendiri di desa juga kita mampir-mampir. Jadi gini intinya Kang Hendra ya, kalau untuk kegiatan tanam menanam insya Allah kami dari unsur aparatur kewilayahan akan terus berkoordinasi juga dengan desa dan akan mendorong kegiatan tersebut, dan mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat memberikan nilai manfaat. Amin. Nah, terutama buat masyarakat ya, baik segi ekonomi maupun segi lingkungan gitu kan. Insya Allah kita support juga gitu kan, dan mudah-mudahan nah ini kolaborasi ini bisa terus berjalan ya, dan masih banyak lahan-lahan kita yang ya boleh dikatakan krisis dan gondol gitu kan. Iya, Dan itu perlu penanganan, dan mungkin tidak harus Kang Hendra aja, dari dinas kehutanan mungkin dia juga bisa kolaborasi ya dengan dinas terkait, bisa dengan dinas pertanian gitu kan, dinas perkebunan yang di sini gitu kan. Nanti kan sama-sama kita kita selaraskan apa yang terbaik buat masyarakat di sini, karena mungkin masing-masing wilayah itu kan beda potensi ya. Iya, benar. Mungkin di sini cocoknya tanaman A, bisa aja mungkin di desa lain tanaman B gitu kan. Ya intinya kami dari kewilayahan, dari kecamatan Pinangkasih terus membantu bersinergi dengan Kang Hendra dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Nah, terus berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang diprogram oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten Kabupaten Ciamis sampai kita akan terus diselaraskan gitu, untuk keberhasilan pembangunannya. Terima kasih Pak untuk kerjasamanya yang mungkin nanti bisa kita lakukan ya Pak ya. Jadi mungkin kedepannya juga saya harapkan Pak, karena memang mungkin sumber daya saya mungkin terbatas ya Pak. Jadi memang kadang ada informasi yang tidak saya dapat gitu mengenai potensi-potensi. Jadi kalau misalnya memang ada terkait dengan potensi yang memang dimiliki oleh masyarakat kita di kecamatan ini, nanti mungkin kita bisa kolaborasi gitu Pak. Jadi nanti kita bentukkan kelompok atau nanti kita kembangkan usaha-usaha yang memang dimiliki masyarakat Kecamatan Sindang Kasih ini. Setuju. Siap. Ya mungkin itu Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ya kita sama-sama lagi berangkat lagi ya. Iya. Kalau Kang Hendra mungkin ke daerah lagi, saya juga mungkin sama ke desa sebelah. Siap. Oke. Ya Pak, atur nuhun Pak. Ayo, mangga. Terima kasih Pak. Yo, mangga. Alhamdulillah dapat rezeki. Dari mana Rel? Ini dari kelompok, kemarin tuh ngebentuk kelompok tani. Terus dapat. Jadi gimana maksudnya bentuk kelompok? Ya, Terus mungkin ucapan terima kasih. oh itu dari petani. Ya. Astagfirullahaladzim Rel, nggak boleh kayak gitu Rel. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh kan, kita jelas bahwa di peraturan P5 aja itu tentang gratifikasi kan sudah dijelaskan bahwa kita sebagai petugas itu tidak boleh menerima apapun dari masyarakat atau dari pihak lain sebagai ucapan terima kasih gitu dalam pelaksanaan kinerja kita gitu. Lagian juga kan dari P89 juga yang tentang pedoman kelompok tani kan sudah dijelaskan pembentukan kelompok tani dari awal sampai akhir, bahwa di sana tidak ada pungutan ataupun biaya yang dikeluarkan oleh kelompok untuk pembentukan kelompok itu sebenarnya gitu. Gitu. Jadi nggak boleh ya diterima. Nggak boleh, ini salah, ini udah masuknya udah gratifikasi Rel. Udah salah ini kalau dilaporin, kena sih kamu ini. Terus gimana ini? Udah ayo kita balikin aja ke kelompok. Dibalikin aja ini. Ayo. Nggak jadi makan kita ayo.